Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak meminta satu orang untuk membaca doa, memimpin membaca doa. Bapak minta Rajan, silakan Rajan, pimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Bapak mengabsen dulu ya. Sekretaris mana absen kita? Apipah, Hadir. Aprilia, Hadir, Pak. Arifah, Hadir. Azahra, Hadir, Pak. Fadli, Fahri, Hadir, Pak. Fatih. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau kalian merapikan tempat duduknya. Silakan tempat duduknya dirapikan, bukunya dikeluarkan. Silakan keluarkan bukunya, rapikan tempat duduknya. Hey, what's up, nih? Lakukan kegiatan literasi. Bapak kasih kalian waktu 5 menit ya untuk membaca buku. Terserah mau buku apa saja. Tadi Bapak lihat kayak buku ada buku novel. Apa? Ya silakan dibaca 5 menit. Alex baca buku apa Alex? Minggu lalu. Ya, Pipa. Tentang datangnya negara Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ya, benar sekali tentang masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Jadi, kalau minggu lalu kita mempelajari bagaimana sih masuknya Hindu Buddha ke Indonesia, pada pembelajaran pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagaimana proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Kalau saya bilang Madinah seperti ini, benahi sejarah. Oke? Oke. Kita mulai ya. Madinah. Jadi kita pada materi kita kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana masuknya agama Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Jadi tujuan kita mempelajarinya apa Pak? Tujuan kita mempelajari materi yang ini adalah bahwa supaya kita tahu bahwa bangsa kita ini terdiri dari bermacam-macam agama, bermacam-macam ras, bermacam-macam suku bangsa. Jadi kita nggak boleh egois, menganggap diri kita yang paling benar. Apalagi hanya membatasi diri kita untuk berteman hanya dengan orang-orang yang seiman atau sepemikiran sama kita. Kita hari ini adalah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Masuk dan berkembangnya Islam. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah menyaksikan gambar PowerPoint siswa mampu menganalisis masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Kan di sini pada masa kedatangan Islam itu masyarakat yang pertama kali menerima pengaruh Islam itu adalah masyarakat pesisir. Kenapa masyarakat pesisir paling banyak mengaruh atau paling awal pengaruh Islam? Karena masyarakat pesisir ini dia berhubungan langsung dengan pedagang-pedagang dari Arab dan Cina, dari Eropa atau dari seluruh dunia. Disitulah terjadi yang namanya pertukaran budaya.
Teori masuknya Islam itu ada teori Gujarat, Persia, Mekah, India, Bangladesh, dan Cina. Di mana masing-masing teori ini menjelaskan siapa bangsa yang pertama kali menyebarkan Islam ke Indonesia. Kemudian cara penyebaran Islam itu dengan perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, politik, dan tasawuf. Ada juga pendidikan. Nah, kemudian silang budayanya itu bagaimana? Silang budaya agama Islam yang ada di Indonesia itu yang pertama itu terdapat pada seni bangunan. Mungkin kalau kita lihat di Jawa Barat itu kita akan menyaksikan masjid tapi menaranya itu seperti candi. Itulah Masjid Kudus yang ada di Jawa Tengah. Itu merupakan percampuran antara budaya Islam dengan budaya Hindu yang sudah ada sebelumnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ingin mengemukakan pendapat? Ya, siapa? Kales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di episode kedua yang akan membahas tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Sejak di bangku sekolah, kita diajarkan tentang kapan masuknya Islam ke Nusantara. Hal ini sebenarnya bukanlah pelajaran yang asing lagi bagi telinga kita. Setidaknya ada 3 teori mengenai kapan dan dari mana Islam disebarkan ke Nusantara ini. Masing-masing teori ini memiliki perspektif sendiri-sendiri. Mari kita bahas satu persatu dari teori-teori tersebut. Kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dan penyebarnya berasal dari Gujarat, India bagian barat yang berdekatan dengan lautan. Siapa sangka teori ini menjadi kondang dan diajarkan di sekolah, bahkan menjadi rujukan bagi pendidikan di negeri ini. Pasalnya, para pelopornya bukan main. Mereka adalah kebanyakan dari profesor-profesor Belanda di Universitas Leiden. Teori ini muncul seiring dengan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda di Nusantara. Karena teori ini ditulis oleh orang-orang kepercayaan penjajah yang pada saat itu menguasai tanah air ini dan kemudian didukung oleh kekuasaan kolonial Belanda pada saat itu, maka seolah-olah teori ini menjadi tak terbantahkan, bahkan menjadi sumber rujukan para sejarawan. Hal ini selaras dengan tujuan Belanda untuk memandangkan kekuatan Islam di Nusantara yang pada saat itu menjadi musuh mereka, dengan cara merubah pandangan masyarakat melalui tulisan-tulisan sejarah yang dibuat para orientalis Belanda. Pelopor terkenal teori ini adalah Profesor Dr. Christian Snodgrass. Menurutnya, Islam di Nusantara berasal dari wilayah-wilayah di anak benua India seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar. Di dalam bukunya, Snod mengatakan tidak adanya peran dan nilai-nilai Arab pada masyarakat Islam yang ada di Nusantara pada abad sekitar 12 Masehi sampai abad ke-13 Masehi. Yang menarik di sini, ternyata Snod bukanlah orang pertama yang mempelopori teori ini. Artinya, dia bukanlah pencetus murni teori Gujarat ini. Sebelumnya, Dr. Jan Pitsnapel, seorang orientalis Belanda dari Universitas Leiden, lebih dulu menyatakan teori ini. Pitsnapel Bagi kalian jadi 4 kelompok, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, yang belakang kelompok 4. Jadi tugas-tugas tiap kelompok dari video dan presentasi yang saya lakukan tadi, itu kalian identifikasikan masalah sebanyak-banyaknya. Kemudian pilih satu masalah yang menurut kalian ingin kalian selesaikan. Setelah itu buat hipotesanya. Setelah kalian buat hipotesa, uji hasil hipotesa tersebut dengan mencari atau mengumpulkan berbagai macam referensi dan sumber-sumber informasi. Saya sarankan dikumpulkan, dicari itu dari internet untuk mengefisienkan waktu kita. Bisa dari e-book ataupun dari perpustakaan digital yang ada di internet, e-library. Kalau mau dari Google boleh, tapi jurnal. Paham ya? Jangan artikel-artikel Wikipedia karena itu gak ada dasarnya. Kalau jurnal ini kan memang udah ada dasarnya. Kalau gitu saya bagikan LKPD-nya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Iya Pak. Ya, kalau semua sudah mendapat LKPD, sekarang diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Diskusi silakan dimulai.
membuat yang satu kuat untuk menyatakan bahwa nikah itu pertama kali yang menyebabkan Islam di Indonesia. Bagaimana? Sudah siap diskusinya? Kalau kalian sudah siap diskusinya, sekarang tugas kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian sesuai dengan hipotesa untuk menguji hipotesa yang sudah kalian buat di awal. Nah, untuk itu saya akan mengajak yang pertama maju itu kelompok 4 dari bawah ke atas dulu, dari atas ke bawah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori penyebaran agama Islam di Indonesia. Kami memilih teori Mekah. Di sini kami memilih teori Mekah karena teori yang paling kuat adalah teori Mekah, yaitu bahwa Islam datang ke Indonesia dari wilayah Arab. Yang menyebutkan keputusan Buya Hamka dan diperkuat oleh Anthony Haji Jones. Kelebihan teori ini Mekah yaitu adanya persamaan mazhab di Arab dan di Indonesia yang memakai mazhab Syafi'i. Selain alasan persamaan mazhab, Hamka melihat bahwa gelar raja-raja pasar adalah Al-Malik, bukan Islam Al-Mulkan seperti yang terjadi di Persia dan India. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil kerja kelompok. Kami di sini memilih teori tasawuf. Tasawuf adalah ilmu aliran kebaikan dari tentang pengembangan manusia. Tasawuf atau sufisme adalah suatu istilah yang lazim digunakan untuk mendefinisikan dalam kisah teman bergerak oleh beberapa melakukan penelitian mengenai ilmu tasawuf. Dari diskusi kami. Kami masuk pada abad ke-7 dan cara penyebaran yang pertama perdagangan dibawa oleh pedagang Gujarat lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Yang kedua perkawinan pedagang Muslim yang menekan pada yang menikah dengan putri raja atau putri bangsawan setempat karena kedudukan pedagang ini terhormat di mata masyarakat. Di aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kita akan merefleksikan atau menarik kesimpulan. Apa sih kesimpulannya? Bahwa kesimpulannya adalah agama Islam masuk ke Indonesia itu dimulai dari abad ke-7, dibawa oleh perdagangan, kemudian menyebar di Indonesia melalui berbagai macam cara. Perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, dan seni ukir. Nanti Bapak juga akan meminta kalian untuk mengisi angket. Pelajaran hari ini itu bagaimana, nanti akhirnya Bapak kirim belakangan. Bagaimana kalau kita buat games? Boleh Pak, boleh setuju. Boleh ya? Boleh. Kalau gitu, Bapak minta kelompok 1 kirim 3 orang, kelompok 2 3 orang, kelompok 3 kelompok 4. Namanya games tebak kata. Jadi nanti Bapak akan kasih sebuah clue atau kunci jawaban di sini. Kemudian nanti di kelompok 1 orang itu menebak, yang 1 orangnya lagi memegang, yang 1 orangnya lagi itu membuat kayak clue-cluenya. Contoh misalnya papan tulis. Waktunya 1 menit. Suatu wilayah wilayah yang komunitas itu Islam. Indonesia. Nomor 1. Enggak. Arab. Ya, sedikit lagi. Lagi. Satu wilayah. Arab. Iya. Ya. Tadi kita udah ada games, kita udah ada SD game, dan saya harap ilmunya ini bermanfaat bagi kalian. Untuk menutup pembelajaran kita, saya berpesan jangan lupa untuk mempelajari materi minggu depan. Dan tes evaluasi nanti akan saya kirimkan. Baiklah anak-anak, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, saya minta kepada Rizky untuk memimpin doa. Silakan Rizky.
Wih. Ya anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk lebih giat dalam belajar dan minggu depan kalau bisa lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.